Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Seorang siswa sekolah dasar di Desa Apuan, Baturiti, Tabanan tewas setelah rumah yang ditempatinya bersama orang tua tertimbun tanah longsor. Warga yang hilang terseret banjir bandang di Jembrana akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Mencoba kelezatan kuliner nasi sambal bejek khas daerah Melayu Tabanan. Berbagai persiapan terus dilakukan menjelang puncak konferensi tingkat tinggi G20 di Nusa Dua Badung. Persiapan dilakukan dengan terus memantapkan alur kedatangan para peserta KTT G20 di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai. Pihak imigrasi juga mempersiapkan 3 loket khusus bagi para delegasi KTT G20 dan 13 loket untuk wisatawan asing. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI menambah 177 orang personel untuk memeriksa dokumen keimigrasian para delegasi di bandara. Daya manusia melalui Kemenkumham telah menambahkan 177 yang akan ditambahkan untuk imigrasi Ngurah Rai. Pada kesempatan pertama sudah 44 orang akan segera diberangkatkan ke sini melalui surat keputusan dari Kemenkumham. Untuk penyelesaian delegasi G20, kami menyiapkan konter imigrasi khusus terlepas atau terpisah dari penyelesaian penumpang umumnya. Hal ini untuk menjaga kelancaran delegasi-delegasi G20. Ada tiga konter imigrasi, satu konternya isi 4 petugas, jadi ada 12 petugas yang dedicated untuk menyelesaikan delegasi G20. Nah, dengan adanya 12 petugas ini, kami dapat menyelesaikan 720 delegasi dalam 1 jamnya. Sehingga kami menilai kesiapan dari imigrasi Ngurah Rai dalam menyukseskan KTT G20 ini sudah on the track, sudah tepat untuk menyelesaikan menjelang hari H. Jumlah peserta yang akan hadir dalam KTT G20 di Bali diperkirakan mencapai 12.750 orang dari berbagai negara. Kegiatan KTT G20 akan dipusatkan di kawasan Nusa Dua Badung pada 15 hingga 16 November 2022 mendatang. Selama kegiatan, para delegasi dijadwalkan akan mengunjungi hutan bakau Ngurah Rai di Denpasar dan objek wisata Garuda Wisnu Kencana di Desa Ungasan, Badung. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Kuliner Mujair Nyat-Nyat antara lain dapat dinikmati di sepanjang Jalan Raya Kalang Anyar, Kintamani, Bangli. Di salah satu restoran, menu ini sangat digemari pengunjung. Wisatawan menikmati mujair sambil menikmati keindahan gunung dan danau Batur. Ini ke Kintamani juga baru pertama kali. Oh gitu ya. Enak, menunya enak. Sebelumnya udah pernah ini ikan mujair? Udah pernah sih, tapi bumbunya beda. Beda. Kalau ini gimana rasanya? Ini lebih enak, lebih terasa sih bumbunya. Oh, gitu. Baru pertama kali makan yang bumbunya kayak gini. Pengunjung cukup membayar Rp25.000 lengkap dengan nasi putih dan 1 gelas teh hangat. Jika ingin menikmati menu jumbo, harganya dibanderol Rp35.000 per porsi. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.
Tak hanya dikenal dengan keindahan alamnya, Bali juga menawarkan wisata kuliner yang tidak kalah dengan daerah lain. Berlibur ke Bali tidak lengkap rasanya jika belum mencoba kuliner nasi sambal bejek khas Belayu. Warung sederhana ini berada di Desa Peken Belayu, Marga Tabanan. Begitu warung ini dibuka, deretan kursi kayu dan meja langsung dipenuhi pembeli. Menu yang ditawarkan di warung ini sesungguhnya sangat sederhana dan hanya satu jenis, yaitu paket nasi putih, sambal bejek dan soto ayam. Yang menjadi ciri khas dari kuliner ini tentu saja sambal bejeknya. Proses pembuatan sambal bejek dilakukan secara langsung dan terbuka oleh Inyoman Winten, pemilik warung sekaligus merangkap koki. Komposisi sambal bejek ini terdiri dari racikan daging ayam suwir dicampur irisan bunga kecombrang, potongan bawang merah, perasan jeruk limau, dan cabai rawit potong. Tidak lupa diberi tambahan garam dan bumbu rahasia lainnya yang dimasukkan satu persatu ke dalam sebuah wadah atau cobek kayu. Selanjutnya, semua adonan diremas atau dibejak menggunakan tangan sehingga menimbulkan aroma yang khas. Agar seluruh bahan menyatu sempurna, ditambahkan minyak kelapa tradisional Bali yang membuat rasanya semakin mantap. Semakin nikmat bila dalam hidangan ditambahkan semangkuk soto ayam lengkap dengan cekernya. Taburan bawang goreng dan pepes hati ayam juga ditambahkan dalam sepiring nasi putih. Untuk satu porsi lengkap, harganya sangat terjangkau, yakni hanya Rp20.000 saja. Mulai buka sekitar pukul 9 pagi, hanya dalam waktu 3 jam, 250 porsi nasi sambal bejek sudah habis dibeli pelanggan. Dari sambal bejek ini adalah kecombrangnya. Di tempat lain ada sambal matah, cuman dia nggak pakai kecombrang. Dan minyaknya itu harus minyak kelapa asli. Ya. Pak, kenapa kok memakai kecombrang sebagai tambahan bumbu ini? Biar ada perbedaan dari tempat-tempat lain. Ini sudah sejak kapan ini Pak, warung ini Pak? Saya aja generasi kedua, saya aja udah 20 tahun. Sebelum Bapak itu kira-kira tahun 78 lah mulai. Beda, olahan ayamnya beda. Yang biasa kita tahu kan cuma betutu, panggang, sambal bejek. Satu-satunya cuma ini aja. Ya, sementara rasanya beda lah. Si otentik Bali, kecombrang. Kalau Bali bilangnya bongkot, susah nyari bongkot sekarang. Pak sering Pak menikmati kuliner ini Pak? Ya sempat mantan. Mungkin sebulan bisa 2 kali, bisa sekali. Pokoknya sempat aja setiap lewat Tabanan pasti mampir di sini. Pedas atau seperti apa? Pas tuh tidak. Pas sih bagi saya. Pedasnya dapat, semuanya dapat. Ya. Yang paling favorit apanya nih Pak? Ayamnya atau apanya Pak? Sebenarnya pepesnya, makanya pagi-pagi sini. ini tetapinya. Kalau siangan dikit habis biasanya. Usaha kuliner ini sebelumnya dirintis oleh orang tua Nyoman Winten sejak tahun 1978. Untuk mempertahankan cita rasa, Nyoman Winten tidak pernah mengubah resep yang diwariskan, termasuk campuran minyak kelapa yang dibuat sendiri. Meski di Bali ada sejumlah warung makan yang menyediakan menu serupa, hanya warung nasi milik Nyoman Winten yang menawarkan nasi sambal bejek lengkap dengan bumbu irisan bunga kecombrang. Tim Liputan melaporkan dari Tabanan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Parapita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.